Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran hari ini lancar, kalian dapat memahami materi dengan baik. Amin. Anak-anakku, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Baik, hadir semua. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Cerpen. Tentang cerpen. Siapa yang masih ingat pengertian cerpen? Ya, apa itu cerpen? Cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Oh iya, cerpen itu cerita fiksi, ya nak. Dia ceritanya berbentuk prosa, menceritakan kehidupan sehari-hari. Ceritanya singkat, padat, dan jelas. Siapa yang tahu ciri-ciri cerpen? Ceritanya fiksi Iya. atau rekaan, Iya. mengungkapkan masalah yang penting saja. Hmm. Tokoh yang ditampilkan terbatas sekitar 1-3 orang saja. Bahasa tulisan singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, yang sudah disebutkan sangat baik sekali mengenai ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen itu habis dibaca sekali duduk gitu. Dia tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian ada juga kita mempelajari unsur pembangun cerpen. Siapa yang ingat? Ya, Rindi. Ada tema, alur, penokohan, latar, amanat, sudut pandang, sama gaya bangsa. Iya, tepuk tangan untuk Rindi. Masih ingat ya? Gak hanya 3 orang yang ingat, semuanya masih ingat kan? Iya. Jangan kita pelajari materi baru, materi lama dilupakan, ya. Unsur intrinsik cerpen ada tema, alur, penokohan, latar, kemudian amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Hari ini kita masih belajar tentang teks cerpen. Untuk hari ini kompetensi dasar 3 ini 6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian IPK-nya menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca. Oke, untuk manfaat membaca cerpen, ya, manfaat membaca cerpen yang pertama apa? Menambah wawasan. Ya, menambah wawasan. Yang kedua, Mendapat banyak pelajaran. kenapa mendapat banyak pelajaran? Di dalam cerpen ada Amanat. Kemudian yang ketiga, Ketika menulis cerpen, apa yang sudah dibaca dapat dijadikan referensi. untuk hari ini penilaian yang akan dilakukan itu yang pertama penilaian sikap, ya. Sikap kalian gimana di dalam kelas ini? Apakah bisa menjaga kelas ini tetap kondusif? Yang kedua, pengetahuan. Nanti ibu akan memberikan LKPD. Hasil LKPD itu yang menjadi nilai pengetahuan. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ibu mau lihat dulu semangatnya. Semuanya coba berdiri. Oke, kita coba tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Iya, harus semangat ya. Seperti yang ibu sampaikan tadi, kita akan belajar struktur cerpen. Ya, struktur cerpen itu ada sebuah video. Tadi yang ditonton video tentang apa? Tentang struktur cerpen. Jadi tadi disampaikan untuk struktur cerpen itu sama dengan bagian-bagian cerpen. Yang namanya bagian-bagian atau struktur tidak bisa diubah-ubah, ya. Kalau orientasi di awal nggak bisa kita ubah, resolusi di atas, orientasi di akhir tidak bisa. Jadi ini memang harus berulang. Tadi juga udah ada contohnya, ya. Cerita tentang pohon keramat karya Yus. Sudah dibaca sebelumnya? Sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah. Nah,
Jadi di amplop ini ada cerpen yang sudah ibu potong-potong. Jadi tugas kalian mengurutkan agar ceritanya itu menjadi padu. Ini dibagikan terlebih dahulu. Kerjakan dulu, ini kan ditempel dulu nih, ya. Setelah ditempel, udah kalian kerjakan pada LKPD ini. Kira-kira paragraf keberapa yang termasuk orientasi, paragraf yang mana lagi yang termasuk rangkaian peristiwa, paragraf mana yang termasuk komplikasi dan resolusi. Setelah selesai, bisa juga yang ini ditempel di sini. Boleh nanti bentuknya seperti ini, biar muat dua-duanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Paham cara kerjanya? Kalau memang sudah berurutan seperti itu, ditempel aja langsung di kertas planonya. Ini rangkaian peristiwa, paragrafnya paragraf mana aja tulis. Misal ya 2, 3. Kemudian komplikasi, resolusi kalau udah selesai nanti ditempel juga di sini. Ditempel di sini. Kalau udah selesai, yang satu lagi untuk yang ini tempel yang di sebelah sini. Paham? Paham. Nanti yang itu kalau udah selesai juga ditempelnya di sini. Ini udah urutannya seperti ini. Sudah padu? Boleh rapat, boleh jauh. Oke. Nanti kalau orientasi pasti dia paragrafnya di mana? Di awal kan? Iya. Rangkaian peristiwa. Berarti dia kan udah setelah orientasi. Wah, dibaca, dilihat yang mana kira-kira. Diskusi sama temannya. Paragrafnya ada berapa? Ada 5. Kenapa bisa 5? Gimana hitung paragraf? Oh iya. Astagfirullah. Nah, itu dia, jangan terkecoh. Semua coba perhatikan, sudah selesai semua ya? Sudah kita presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi? 4 ya? Oke, kelompok 4 silakan maju, boleh 1 atau 2 orang mewakili kelompoknya untuk presentasi. Ibu punya ini lembar emoticon. Memang sangat tepat, nanti kasih emoticon apa? Yang ada lomp-lomp ya. Kalau menganalisis struktur tepat berarti yang senyum. Kalau menganalisis strukturnya kurang tepat berarti emoticon yang itu. Paham? Paham semuanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini berdua adalah perwakilan dari kelompok 4, di mana kami akan mempresentasikan hasil LKPD bagian paragraf pertama yaitu berwarna hijau. Bagian rangkaian peristiwa yaitu paragraf 2, 3, 4 berwarna biru, kuning. Ya, dan struktur cerpen bagian komplikasi paragraf kelima yaitu paragraf yang berwarna merah, dan resolusi paragraf ke-6 yang berwarna merah jambu. Menurut kalian jawaban kami sudah tepat atau masih ada perbaikan? Kelompok 3 berbedanya di bagian yang mana? Di bagian kami dari yang bagian kedua sudah berbeda, Bu. Bagian kedua sudah berbeda. Kalau kelompok 3, Yang bagian kedua yang berwarna kuning. bagian kedua yang berwarna kuning. Ininya sama, susunannya sama, tapi di LKPD-nya berbeda. Oh, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke, anak-anak yang semua sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi sudah sangat baik. Namun mungkin gini, kita sering gini ya, maksud aku nih gini, tapi cara ngomongnya gimana gitu.
Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Apa susunannya seperti ini? Karena memang dari warna hijau ini kan awalnya dia kan masih SMP ya. Yang di awal ini dia masih SMP. Ini 3 tahun sudah berlalu, berarti kan dia sudah tamat SMP. Jadi masih nyambung dengan yang di atas seperti itu. Jadi kesempatan itulah dia ambil supaya apa? Supaya ada celah bisa tinggal dengan orang tuanya. Seperti itu. Ini sudah benar, ya sudah sangat baik. Ini juga sudah benar. Orientasi itu paragraf pertama. Kemudian rangkaian peristiwa itu 2, 3, 4. Ini berarti yang warna biru dan kuning ya. Tadi 2, 3, 4. Tadi ada juga di sini kehilapan. Ya, dihitung 1 paragraf. Padahal ini ada 2 paragraf. Kemudian komplikasinya ini, solusinya ini. Kalau dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu evaluasi hasil kerja kelompok 4 sudah sangat tepat ya. Tangan untuk kelompok 4 dan tepuk tangan juga untuk kita semua ya, untuk semuanya yang sudah bekerja sama. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, coba. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah struktur. Belajar struktur yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Iya, tepuk tangan untuk ini. Jadi, Elvin udah sangat baik sekali ya. Hari ini kita belajar tadi tentang struktur ya, struktur cerpen itu ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi. Itu yang kita pelajari. Untuk lebih jelasnya itu kalian bisa pelajari lagi di rumah. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini kira-kira kesannya? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena menggunakan media. Ya, jadi kalian senang menggunakan media? Iya. Kemudian apa lagi? Senang juga mengisi LKPD. Kesulitannya apa kira-kira? Kesulitan di dalam pembelajaran ini ada nggak? Oh, masih terkadang sulit menentukan struktur. Ya, jadi memang harus dipelajari lagi gitu ya, yang mana orientasi, yang mana rangkaian peristiwa, yang mana komplikasi, yang mana resolusi. Pastinya kita harus mendalami